kita semua bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaanmu kepada kami semua anak-anakmu di mana saja berada. Satu minggu lamanya, siang malam, Engkau telah bersama-sama dengan kami, melindungi kami, menyertai kami, membimbing kami, menasihati kami dalam segala apa yang kami lakukan. Sehingga pada malam hari ini kami lagi berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang di surga. Sekalipun lewat udara, dan itulah saat ini yang terjadi yang telah Engkau janjikan, bahwa kami semua anak-anak akan mengadakan pertemuan di udara. Dan ini saat ini yang kami jalankan Tuhan Yesus, lewat kebenaran yang Engkau berikan kepada kami anak-anak. Dan ini kami masing-masing pribadi sujud datang di hadapan kaki-Mu. Kami ini tidak layak dan pantas ada di hadapan-Mu saat ini, karena kami ini hanya manusia yang paling hina dan berdosa, buta tuli telanjang, manusia bebal, keras kepala, keras hati, dan melanggar semua peraturan yang Engkau inginkan di dalam hati kami masing-masing. Di balik itu tersembunyi bahwa kami ini hanya pintar berkata-kata, membaca firman-Mu dan menghafal firman, dan kami tujukan kepada orang lain. Dan tersembunyilah bagi kami bahwa itulah yang mengikat kami Tuhan Yesus untuk menjauh dari Engkau. Bahkan kami tidak menerima dan mengatakan kebenaran itu yang sesungguhnya. Saat ini Tuhan Yesus, banyak sekali pelanggaran kami yang menurut kami tidak bisa diampuni lagi. Dan karena Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun, kami datang masing-masing dengan kerendahan hati, sujud di hadapan kaki-Mu. Berbelas kasihanlah kepada kami masing-masing anak-anak. Segala dosa pelanggaran yang telah kami lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Kami mohon, suci kuduskanlah kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Saat ini Tuhan Yesus, kami sudah diperbaharui, dan tubuh kami ini sudah menjadi rumah ibadah bagi-Mu, dan hati kami menjadi tempat Roh-Mu yang kudus. Kami membacakan kebenaran firman-Mu, dan kami hanya manusia berdosa yang tidak tahu apa-apa. Kami mohon urapan kuasa-Mu dari surga. Urapilah bibir dan lidah kami, karena kami hanya yang menyampaikan, dan Engkau yang benar-benar berbicara kepada semua anak-anak, sehingga apa yang kami sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu yang di surga dan menjadi kemuliaan nama-Mu. Ya, mohon maaf terputus. Dan yang menjadi bahan renungan kita pada malam hari ini, mari kita baca Alkitab kita bersama-sama dari Roma pasal 14 ayat 7, 8, 9 sampai 10. Roma 14, 7 ayat 7 sampai 10. Kalau kita sudah dapatkan, mari kita banyak baca bersama-sama di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-7, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. 10, tetapi mengapa engkau menghakimi saudarimu? Atau mengapa engkau menghina saudarimu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan terlebih dahulu saya menyapa kita semua. Salam Elohim buat Pangeran Ilahi. Salam Elohim juga buat mempelai. Salam Elohim buat ketiga pasukan.
Salam Elohim buat malam malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, dan mempelai-mempelai Kristus. Dan terlebih-lebih, salam Elohim buat penonton di live stream YouTube kami. Saya mewakili kami dari ketiga pasukan. Selamat malam, selamat bergabung, selamat beribadah, salam damai sejahtera, salam kasih, salam sukacita di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan sebelum kita tiba di renungan firman Tuhan ini Bapak Ibu, dan saya mewakili juga kami ya, ketiga pasukan walaupun saat ini belum bergabung, dari salah satu anggota atau saudara kita yang sudah dipanggil oleh Bapa di surga, dan saya mewakili kami untuk turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Timotius Gito. Semoga Bapak ditempatkan di pangkuan Bapa di surga, dan kepada Bu Chan Ruth beserta anak-anak saudari diberikan penghiburan, kekuatan, ketabahan untuk menghadapinya supaya senantiasa bersukacita. Dan walaupun saat ini Bu Chan Ruth, Om Marut mungkin belum bergabung, mungkin di suatu saat atau besok dia menonton, dan ini suatu tanda bahwa kita semua bersaudara di dalam Tuhan, dan kita saling menghibur, menguatkan sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, sebenarnya yang kita bahas malam ini sebelumnya ya, dari 2 Petrus pasal 2. Nah, mungkin karena berhubungan ada kehendak Tuhan ya di balik itu ya, makanya saya semalam atau 2 malam kemarin ya, jadi diingatkan bahwa ini yang saya kutip untuk ditujukan kepada keluarga Om Marut, turut berduka cita, dan lewat kebenaran firman Tuhan kita diingatkan masih orang yang hidup, dan kita yang harus lebih bersyukur, karena baik kita orang mati, orang hidup, bukan milik kita sendiri. Jadi walaupun Om Marut tidak ada di sini, tapi yang kita bahas malam ini adalah kita bersatu hati semua untuk memberi kata-kata penghiburan. Suatu saat ada kekuatan, atau besok kalau beliau menonton. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, secara singkat aku jelaskan karena berhubungan dengan jaringan. Nah, kita hidup di dunia ini, ada 3 posisi kita secara manusia jasmani yang bisa kita atau bisa kita saksikan dan pahami masing-masing pribadi. 1, kita hidup di dunia ini, mungkin kita termasuk tinggal di kampung halaman kita sendiri. Berarti kita bukan pendatang. Yang kedua, kita hidup di dunia ini mungkin sebagai pendatang, mungkin dari daerah yang satu, dan kita ke daerah yang satunya. Artinya berpindah dari kampung halaman yang asli. Itu dikatakan pendatang. Berbeda kalau dikatakan lagi perantau. Berarti perantau ini jauh. Artinya bukan hanya dikatakan satu hari bisa bolak-balik. Jadi itu dikatakan perantau. Nah, kita sudah mengerti kalau kita sebagai pendatang, berarti harus kita terlebih dahulu menyesuaikan diri dari lingkungan tersebut. Apa yang disenangi oleh masyarakat tersebut harus kita menyesuaikan diri. Dan kita harus lebih merendahkan diri dari masyarakat yang sudah lebih awal, duluan daripada kita. Dan kita harus bergaul dengan mereka yang kita rasakan itu sesuai dan benar di hadapan Tuhan. Nah, itu secara manusia jasmani. Sedangkan perantau
Berarti perantau ini, begitu pula Bapak Ibu, kita harus duduk di bawah suatu pimpinan. Karena kita itu bukan milik kita sendiri, bukan kita yang mengatur kita sendiri, karena kita itu sebagai perantau, dan kita harus ikuti apa peraturan-peraturan mungkin perantau, termasuk di kampung yang kita tempati itu, termasuk di pekerjaan kita itu apa saja peraturan-peraturan yang harus diberlakukan. Mungkin berbagai macam kita mengerti, kurasa walaupun kita semua belum merantau, dan pasti kita sering menonton bagaimana yang dikatakan dengan orang perantau itu ada berbeda-beda sesuai pekerjaannya, aturan-aturan masing-masing kelompok atau pekerjaan. Nah, begitu pula yang dikatakan kalau kita misalnya asli, artinya kampung halaman kita asli, artinya kita itu harus merawatnya dengan baik lingkungan, dan kita menjadi contoh kepada orang sekitar, apalagi kalau ada pendatang Bapak Ibu. Nah, itu gambaran secara manusia jasmani. Dan dari ketiga posisi kita sebagai manusia jasmani ini, baik kita yang dikatakan pendatang, perantau, atau kita tinggal di kampung halaman kita sendiri, pasti harus ada tanggung jawab kita yang harus kita lakukan masing-masing pribadi. Nah, kalau saya kasih contoh, seorang perantau, pasti suatu saat dia akan pulang ke kampung halamannya yang sebenarnya. Begitu pula pendatang Bapak Ibu. Pasti ada waktunya dia berpulang ke halaman atau ke tempat tinggal asalnya. Dan ketika dia pulang, pasti ada yang dikatakan biasanya ya bingkisan atau oleh-oleh untuk sebagai tanda bahwa dia itu sudah tanda sukacita ya, bahwa dia akan kembali bertemu dengan saudara. Dan sekalipun harga misalnya oleh-oleh itu kan tidak seberapa, tapi sangat berharga karena istilahnya mereka saling bergembira, semangat, bersukacita karena bisa ketemu kembali. Nah, begitu pula kita di hadapan Tuhan saat ini Bapak Ibu. Seperti dari jenis-jenis yang sudah saya uraikan tadi, kurang lebih ya, kita di hadapan Tuhan. Kita dipercayakan ada berbeda-beda posisi kita masing-masing hidup di dunia ini. Mungkin kita dipercayakan bahwa seperti ada itu terjadi yang dikatakan hanya 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun dipanggil Bapak. Artinya itu mungkin ibarat pendatang ya. Kalau perantau mungkin mulai dewasa, berarti dipanggil Bapak, berarti itu dewasa. Kalau yang dikatakan ini tinggal di kampung halaman mungkin dari lahir sampai tua, mungkin baru dipanggil Tuhan. Artinya kita semua yang hidup mati ini di dunia ini, berarti bukan milik kita sendiri tubuh kita ini. Kita berpulang ke tempat asal kita yang sebenarnya. Di mana tempat asal kita secara jasmani, tubuh ini dikubur, ditanamkan. Dan tubuh jasmani ini bisa bergerak, artinya karena ada roh Tuhan. Dan roh Tuhan ini kembali kepada Bapa untuk mempertanggungjawabkan apa saja yang dikerjakannya selagi roh Tuhan itu ada di dalam tubuh jasmani ini. Jadi kita sudah pasti mengenal bahwa tubuh jasmani ini pasti itu dikubur dan akan menjadi debu dan busuk. Jadi roh ini itu yang akan bertanggung jawab dalam segala hal. Nah, itu secara manusia jasmani dan rohani. Kita sudah mengerti Bapak Ibu bahwa kita ini hidup bukan kepada kita sendiri. Mati bukan kepada milik kita sendiri. Yang dikatakan kita ini, bahwa kita ini saling menghibur, menguatkan yang lemah sesama kita di dunia ini. Karena kita merasa bahwa kita ini bukan, hidup kita ini milik kita sendiri, tapi sudah milik Tuhan sendiri.
lewat kebenaran firman Tuhan, dengan kita melakukan itu kepada sesama, berarti sama dengan kepada Tuhan kita lakukan. Berarti itu suatu tanda yang bisa terlihat secara jasmani bahwa diri kita ini bukan milik kita sendiri. Dan sehingga di kemudian hari, roh ini akan memberi pertanggungjawaban. Begitu pulang kepada Bapa di surga. Dari keluarga Omar saat ini juga kita bersyukur sebenarnya. Dari kemarin ya, kalau tidak salah ya 6 bulan ya, hampir 6 bulan atau kurang lebih ya, Bapak Timotius, mohon maaf ya, Timotius Gito sudah mulai sakit. Nah, itulah belas kasihan Tuhan sebenarnya. Tergantung kita sendiri yang menerimanya bagaimana. Jadi itu belas kasihan Tuhan, supaya itulah anak-anak Tuhan itu. Tuhan sangat sayang. Dia memakai banyak cara supaya anak-anaknya itu bisa layak di hadapannya. Dengan cara kesakitan, mungkin ya penyakit dan secara manusia jasmani, mungkin agak berat ya kita menerimanya kalau belum kita didasari dengan iman. Jadi agak berat kita menerimanya. Karena kenapa ada penyakit, padahal kalau kita sudah didasari oleh iman, suatu cara Tuhan untuk membereskan semua apa yang masih termasuk tidak pantas atau tidak berkenan di hadapannya. Sehingga dengan kita mungkin ya merasakan lama dalam penyakit, berarti itu suatu kita mencari apa yang menjadi penghalang, apa yang menjadi kesalahan, pelanggaran, dosa yang saya lakukan. Karena kita tidak bisa beraktivitas kecuali kita merasakan sakit itu, sehingga kita seakan-akan berputus asa, dan keputusasaan kita itu kita berserah diri penuh kepada Tuhan, sehingga kita semua akan mengingat apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi kesalahan, dosa yang telah saya perbuat, yang bisa aku bereskan di hadapan Tuhan. Nah, itulah kasih karunia Tuhan kepada kita anak-anak Tuhan. Itu keperbedaannya. Bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah didasari dengan iman, artinya tidak mungkin lari dia ke minuman alkohol, salah satu keluarga minum minuman alkohol, dan dia mungkin bagaimana ya, ikat kepala dan buat keributan. Karena ya itu karena secara manusia jasmani yang belum didasari dengan iman. Kalau kita orang-orang yang sudah didasari dengan iman, kita tidak perlu secara rohani bahwa itu semua sudah jalan Tuhan. Dan setiap orang yang hidup di dunia ini pasti mati. Dan di balik itu ada masing-masing yang harus kita pertanggungjawabkan sebagai oleh-oleh atau bingkisan seorang perantau kembali ke kampung halamannya. Ada yang harus kita pertanggungjawabkan, yang membuat hati Tuhan itu semangat, gembira, sukacita. Jadi itu ibarat oleh-oleh yang aku ceritakan tadi kalau seorang perantau pulang ke kampung halamannya. Nah, begitu pula Bapak Ibu, kita yang hidup, kita diingatkan. Kita ini mengaku saat ini, saya pribadi Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan ini ya mungkin ini lebih tertusuk ya, mengarah kepada saya. Kalau sekarang saya bertanya dalam hati saya sendiri, saya ini masih hidup secara jasmani. Apakah roh saya ini hidup atau mati di hadapan Tuhan? Nah, kalau seperti keluarga Omar, mohon maaf, almarhum Pak Gito, sekalipun tubuh jasmani ini mati secara jasmani, tapi rohnya hidup. Nah, kalau saya sendiri bayangkan, nah, saya masih hidup secara tubuh jasmani ini. Apakah roh saya ini hidup atau mati? Berarti kalau kita bayangkan, bandingkan, berarti kalau roh saya ini mati, tapi jasmani saya masih hidup, berarti
Ini lebih parah. Lebih baik mati jasmani daripada mati rohani sebenarnya. Nah, itu yang perlu Tuhan ingatkan kepada kita saat ini. Bahwa setiap manusia harus dia mempertanggungjawabkan, baik dia hidup, baik dia mati, di suatu saat ada yang harus dipertanggungjawabkan masing-masing pribadi. Dan yang kita pertanggungjawabkan adalah yang pertama, kita bertanya seperti yang aku tanya tadi. Saya ini hidup secara jasmani. Dan bagaimana dengan roh saya ini yang ada di dalam roh saya ini? Apakah tidak mati di hadapan Tuhan atau bagaimana? Walaupun saya bergerak, berkata-kata, hanya manusia berkata dia masih hidup. Kalau ada yang mengatakan dia mati meninggal, berarti itu bisa dikenakan hukum secara dunia ini yang berlaku. Nah, padahal di mata Tuhan itu yang lebih penting, yang kita harus cari tahu apakah roh saya ini hidup atau tertidur atau bagaimana Tuhan di hadapan. Nah, kadang kalau kita manusia di dunia ini, dengan kita mungkin ya kita lebih sibuk untuk memikirkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perawatan jasmani ini, kebutuhan jasmani ini. Kita lebih sibuk dan melakukan segala cara. Nah, sedangkan yang lebih penting, roh kita ini, kita tidak, mungkin terkadang kita lalai untuk memprotesnya, apakah ini belum tertidur atau sedang ngorok, lelap, atau bagaimana, mungkin hangat-hangat ibarat air panas ya, berarti tidak dingin dan tidak juga panas. Jadi seperti itulah yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan ini. Artinya itu penghiburan buat roh, bahwa sekalipun mati secara jasmani, tapi begitu hidup secara rohani. Kita ini seharusnya yang bertanya saat ini, kita yang lebih mendalami, yang kita masih hidup. Bagaimana dengan saya? Dan dengan firman Tuhan ini, kita yang masih hidup, pasti lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita pasti bergumul. Saya tidak tunjukkan kepada saudaraku, tapi saya sendiri mulai bergumul. Bagaimana dengan saya? Sehingga saya bisa suatu cara Tuhan untuk membersihkan apa yang saya anggap bersih, mungkin sudah ada kotor di hadapannya lewat kebenaran firman Tuhan ini. Karena kita hidup di dunia ini, kita tidak tahu apakah besok, nanti, kapan, dan kita dipanggil. Dan ketika kita dipanggil, apa yang menjadi oleh kita yang kita pertanggungjawabkan. Makanya selalu dikatakan di kebenaran firman Tuhan, berdoa dan berjaga. Jaga, ketika kita sudah berjaga-jaga, sekalipun kita dipanggil, kita tidak ada akan menyesal dan kita tidak akan ketakutan karena kita sudah mempersiapkan. Jadi di sini Bapak Ibu, itu yang dikatakan dari mulai ayat 7 tadi, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. 8. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, di sini kita sudah bahas dari 7-8 ini Bapak Ibu. Dan ayat ke-9 ini kita sampai. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Di sini Tuhan Yesus sudah memberikan kita teladan. Bahwa seorang yang percaya harus mengalami pintu kematian. Tanpa secara manusia jasmani, tanpa ada kematian Tuhan Yesus, berarti tidak bisa masuk ke surga. Dan sekalipun Tuhan Yesus sudah mati, dan kalau dia tidak bisa hidup, berarti bagaimana bisa masuk surga? Nah, itu yang dikatakan saat ini Bapak Ibu. Yang hidup itu adalah mati secara jasmani, yang hidup itu adalah roh. Itu yang akan hidup yang dimaksud oleh kebenaran
firman Tuhan ini. Nah, kalau Tuhan Yesus telah mati dan hidup kembali, saat ini bagaimana dengan kita? Kita bersyukur seperti kepada mungkin keluarga ya yang berduka kemarin. Nah, artinya mirip dengan kebenaran firman Tuhan ayat ke-9 ini. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Nah, mati secara jasmani, tapi hidup secara rohani. Artinya pengikut-pengikut Tuhan Yesus harus menjalani dan melewati semua proses ini. Tanpa melewati proses ini, berarti dia tidak dikatakan menjadi milik Tuhan. Nah, kalau kita berpikir, jadi yang dihidupkan itu adalah roh, dan yang dikubur itu adalah tubuh yang daging, darah dan daging ini, Bapak Ibu. Jadi itu yang hidup kembali. Dan itulah yang mengalahkan maut itu. Bukan tubuh jasmani itu yang mati. Ketika bangkit Tuhan Yesus berarti dia sudah mengalahkan maut. Nah, begitu pula kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan telah mengalahkan maut. Pasti kita juga, anak-anaknya yang saat ini masih hidup secara jasmani dan hidup secara rohani, pasti kita bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Kuasa itu sudah ada di dalam diri kita, bisa kita mengalahkan maut. Dan dengan kita bisa mengalahkan maut, artinya itu adalah Tuhan menjadi penolong kita, menjadi Tuhan, kita ini menjadi miliknya Tuhan. Dan tanpa kita tidak bisa mengalahkan maut, berarti kita ini bukan milik Tuhan. Saya tidak bisa mengalahkan keinginan daging saya bukan milik Tuhan, tapi mungkin milik dunia, karena hanya dua materai dari dunia, materai dari Tuhan. Jadi tidak mungkin dua-duanya. Sebelah kiri materai dunia, sebelah kanan materai Tuhan. Jadi itu tidak mungkin, harus salah satu. Jadi dunia dan surga. Artinya ketika kita tidak bisa mengalahkan apa kebencian, dendam yang kita simpan, berarti kita milik dunia, bukan milik Tuhan. Itu yang diingatkan kepada kita saat ini. Sekalipun kita hidup, mari kita mungkin ya tidak semua ini, tapi mana tahu kadang kita sering muncul yang dikatakan kebencian, iri hati, masa lalu. Jadi diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan ini, biar kita mengalahkannya, supaya kita hidup seperti yang sudah dilalui oleh Tuhan Yesus, dan kita akan mengalahkan maut itu, dan kita menjadi miliknya, dan dia menjadi Tuhan bagi kita. Tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu, atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan. Nah, di sini ditegaskan Bapak Ibu. Sebenarnya dari ayat-ayat sebelumnya ini, 1-6 ini, di situ semua diingatkan bahwa menghakimi saudara maupun menghakimi dalam mungkin dalam kesusahan apapun yang terjadi, kita tidak ada hak untuk menghakimi, hanya untuk mengingatkan dan menasihati. Untuk menghakimi, berkata bahwa itu salah di hadapan Tuhan, yang menghakimi yang saya lakukan seperti ini, dan ikuti saya seperti ini. Nah, kita sendiri belum tentu ya, menurut kita ya benar, belum tentu juga di mata Tuhan, tapi kita hanya menguatkan, menghibur, bukan menghakimi. Contoh, ada orang itu, nah begini tadi, sebenarnya begini, begitu. Nah, misalnya aku kasih contoh, ada kebanyakan itu. Ada yang celaka, terus ada beberapa tetangga. Nah, kenapa dia lewat itu tadi? Nah, kenapa dia naik itu tadi? Kenapa bukan besok dia? Kenapa harus sekarang ini tadi dia pergi? Kenapa kamu juga ya tidak berkata ya besok saja? Nah, itu cara menghakimi, seperti benar, terlihat benar perkataannya itu, tapi menghakimi. Jadi bukan seperti itu. Kalau orang sudah tahu
berarti pasti tidak ada istilah dosa. Sebelum dia mati pasti dia membereskan di hadapan Tuhan. Nah, itulah rahasia Tuhan yang tersembunyi bagi kita masing-masing pribadi. Jadi di kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita diingatkan, kita yang masih hidup, bahwa kita akan mengalami hal yang sama. Tanpa ada kematian, kita tidak akan bisa naik ke surga. Tentu lagi kita bertanya, apakah ketika orang mati itu, apakah dia langsung ke surga, ke neraka, atau bagaimana? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Di kebenaran firman Tuhan sudah dijelaskan sebenarnya Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus 3 hari dia dalam kubur, terus bangkit kembali. Dia tidak naik ke surga. Ada 40 hari, kan 40 malam. Lagi dia masih di bumi ini. Belum naik ke surga. Jadi 40 hari berarti baru dia ke surga setelah bangkit. Nah begitu pula Bapak Ibu. Kita ini kalau ada yang mengatakan langsung mati dan masuk surga atau neraka, tergantung rohnya bagaimana. Yang diperbuat selagi bersatu di dalam tubuh jasmani ini. Berarti itu bukan yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus dan diberi kita teladan. Tuhan Yesus belum memberitahu bahwa ya orang mati itu seperti ini, setelah mati begini-begini. Tidak. Tapi dia sudah mencontohkan. Tuhan Yesus sendiri sudah mencontohkan bahwa 3 hari setelah dikubur dia bangkit. Dan 40 hari, 40 malam masih dia di bumi ini. Dia memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Jadi seakan-akan ini ibarat teka-teki tanpa dia mengatakan bahwa orang mati itu seperti ini nanti ya. Ingat orang-orang yang percaya kepada saya harus seperti ini nanti setelah 3 hari baru 40 hari setelah itu baru dia naik ke surga kalau ke surga. Nah, dia tidak mengatakan begitu, tapi semacam ini soal ujian lagi. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya sudah tercatat di Alkitab dan Tuhan itu sudah memberitahu kita. Tinggal kita bagaimana? Apakah kita memahami secara jasmani atau rohani? Tapi kita semua sudah diberitahu rahasia-rahasia tersembunyi itu yang tidak bisa diselami oleh manusia pada umumnya. Berarti itulah kelebihan kita. Berarti sudah diberitahu sebenarnya kepada kita. Makanya kalau ada yang berkata, ya sudah langsung ke surga, ya mungkin kita tidak percaya. Karena kita berjalan sesuai kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan yang sudah diteladani. Jadi seperti itu, kita jangan mudah percaya kalau dikatakan mati saat ini dan begini langsung. Jadi kalau ada yang mengatakan itu mungkin bukan Tuhan Yesus yang kita percaya ini yang sudah tercatat ini dan yang sudah memberi teladan ini. Bagaimana dia baru naik ke surga. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kita harus satu persatu diajari bahwa kita ini. Mari kita periksa protes masing-masing pribadi. Roh kita ini bagaimana di hadapan Tuhan. Sekalipun saya ini Tuhan kuat, sehat jasmani. Tapi belum tentu roh saya ini. Dan selagi roh ini kita masih kuat secara jasmani, mari kita perbaiki. Mari kita benari di hadapan Tuhan. Supaya sehat jasmani dan sehat juga rohani. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh di video sempat saya lihat tadi ya di Facebook, di YouTube lagi, Pangeran Ilahi, bahwa ya kadang manusia saat ini hanya demi mencapai kecantikan secara manusia jasmani, dia rela melakukan apa saja. Nah, bayangkan itu Bapak Ibu. Berarti seakan-akan dia itu seperti orang tidak percaya Tuhan. Dan siapapun, mungkin apapun ya sektornya, kelompoknya, agamanya, semua orang di dunia ini pasti mereka percaya ada Tuhan. Nah, ketika seseorang melakukan itu, berarti dia itu bukan hanya menyepelekan, tapi tidak menerima pemberian Tuhan itu. Malah seakan-akan dia itu mau menyalahkan Tuhan itu, bahwa
ini sebenarnya seperti ini, ini maksud saya. Hidungnya mancung, gesek, dan mungkin putih, mulus, dan begini. Dan maksudnya tidak ada istilah dewasa. Jadi seperti remaja saja sekalipun sampai 100 tahun, 200 tahun, malah semakin bertambah umurnya semakin muda maunya. Nah, berarti itu bukan milik Tuhan, Bapak Ibu. Jadi itu yang diingatkan kepada kita karena itu banyak terjadi. Dia berusaha segala cara supaya terlihat di mata orang, terlihat cantik, menarik. Nah, sedangkan di sisi lain, kalau dikatakan kepada orang tersebut, kamu percaya ada Tuhan atau Allah? Dia percaya. Kalau kita katakan, kamu berpura-pura, bisa dia marah kepada kita dan lakukan apapun kepada kita. Kenapa kamu bilang begitu? Nah, pada kenyataannya yang dia lakukan bukan seperti yang dia katakan. Artinya, yang dia lakukan sebenarnya adalah dia itu mau menyalahkan Tuhan, bahkan menghakimi Tuhan. Bahwa wajah saya ini tidak benar menurut dia. Nah, akhirnya dia yang menjadi Tuhan, bukan Tuhan yang menjadi bukan Tuhan yang menghakiminya kembali ya. Nah, kadang juga terjadi itu ke dalam diri kita ini, Bapak Ibu. Bukan dalam segi mungkin penampilan, kecantikan, tapi dalam segi hal yang kita hadapi. Kadang kita itu menjadikan kita itu sebagai Tuhan. Dan Tuhan itu kita menyepelekannya. Dengan kita berbicara, kenapa ini Tuhan terjadi kepada saya. Apalagi dosa-dosa saya ini di hadapan-Mu Tuhan. Dan saya sudah bereskan. Nah, seakan-akan kita itu yang lebih tahu daripada Tuhan. Tanpa kita rasakan bahwa ya seakan-akan Tuhan itu kalau bisa kita mau memaksa dia untuk membenarkan kita. Dan menjadi dia lebih rendah dan kita lebih tinggi. Apalagi ini, kurasa tidak ada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan, kenapa? Padahal, nah, tanpa kita sadari itu sama. Halnya bahwa kita ini bukan milik Tuhan. Dan roh kita ini bukan hanya sudah tertidur dan bukan hanya sudah mati di hadapan Tuhan. Tapi mungkin sudah ada dalam kegelapan. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, kalau kita hanya untuk mempercantik dan merebut, mengejar cita-cita apa yang ada di dunia ini, kita melakukan apa saja, banting tulang. Kenapa? Hanya meminta doa, pujian, penyembahan, hanya 15 menit. Setiap mungkin 6 jam. Kenapa kita tidak sanggup? Padahal kita percaya itu lebih penting dari tubuh jasmani ini. Nah, bukan kalau kita berkata, benar, lebih penting kehidupan yang kedua itu daripada perawatan yang ada di dunia ini, termasuk tubuh jasmani ini. Nah, sementara kita tidak melakukannya, kita ini berpihak kepada siapa? Apakah kita ini mengaku pengikut Tuhan Yesus yang sudah bangkit atau pengikut iblis yang mengacaukan, yang berpura-pura menjadi guru-guru palsu? Jadi kita diingatkan, Bapak Ibu, saat ini bahwa kita juga harus menghadapi yang dikatakan dengan pintu kematian. Karena tanpa kematian, orang tidak masuk surga. Orang yang hidup, dia mau ke surga. Nah, sementara pasti dia sudah siap ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Namun ada berbeda-beda. Jadi ada berbeda-beda, Bapak Ibu. Mungkin kita juga ya, mungkin kita dari antara pasukan, ketiga pasukan ini, dan kita semua bersaudara. Dan mungkin ada juga yang tidak sampai ke kerajaan 1000 tahun damai secara nyata. Nah, itu kehendak Tuhan. Dan ada juga ya dipanggil sebelumnya, ya itu juga semua kehendak Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan semua itu orang mati, orang hidup. Bukan milik kita sendiri. Kalau kita yang ngatur, pasti kita ini, saya sendiri ini mungkin ya sampai selamanya tidak mati-mati. Meninggal maksud saya, tidak kita mau mati. Jadi itulah yang dikatakan Tuhan, dijelaskan bahwa itu semua diri seorang manusia mati hidup itu milik Tuhan. Dan dalam kebenaran firman Tuhan ini diingatkan bahwa suatu saat ada pertanyaan yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan selagi roh ini ada di dalam tubuh jasmani ini, selagi lagi ada waktu, berarti diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan ini.
Kita menghidupkan kalau sudah mati, dan kalau sudah tertidur, mungkin kita bangunkan roh kita ini, supaya bisa kita mengalahkan maut dan bangkit seperti Tuhan Yesus, dan kita menjadi miliknya, dan Dia Tuhan bagi kita, anak-anak. Demikian firman Tuhan. Mohon maaf, mungkin terbatas penyampaian kami secara manusia jasmani, dan ini bukan hanya tertuju kepada sekeluarga yang berduka cita, yang kena kemalangan secara jasmani, tapi secara rohani ini selalu kita senantiasa sukacita, bersukacita di dalam Tuhan, dan menjadi penghiburan, kekuatan, dan sekalian membangkitkan juga roh-roh kita yang sudah tertidur dan yang sudah mungkin menjauh dari kebenaran firman Tuhan ini. Dan mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tersinggung, terluka, mohon dimaafkan. Dan demikian firman Tuhan. Ya, jelas ya, Bapak, mari silakan. kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kasih-Mu kepada kami semua anak. Dari awal ibadah kami sampai saat ini, Engkau telah membimbing kami lewat kebenaran firman. Kami mengerti Tuhan Yesus bahwa kami ini hanya hidup sebagai manusia jasmani di hadapan, dan roh kami ini ternyata tertidur, mati di hadapan. Kami berterima kasih banyak Engkau memperingatkan ketika roh kami ini tertidur dan mati di hadapan dengan kebenaran firman. Ini kami saat ini Tuhan Yesus, kami mohon ampunilah segala kesalahan kami yang telah kami lakukan. Kami sering lebih fokus untuk menghidupkan manusia secara kebutuhan jasmani kami ini daripada kebutuhan roh kami ini. Kami berterima kasih banyak Engkau telah mengingatkan kami, dan masuklah di dalam hati kami Roh Kudus-Mu yang membimbing kami supaya kami bangkit, membangkitkan roh kami yang sudah tertidur lelap, dan membangunkan semua apa yang Engkau kehendaki di dalam hati kami masing-masing anak-anak-Mu untuk memuji kemuliaan nama-Mu. Semua yang sudah mengambil bagian memimpin ibadah kami pada malam hari ini, baik yang memimpin puji-puji, Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Terlebih-lebih juga kami mendoakan yang sudah Engkau panggil turut berduka cita kepada keluarga Omar, Tuhan Yesus, kepada pagi itu yang telah Engkau panggil, tempatkanlah dia di hadapan-Mu Tuhan Yesus, dan pangkulah dia. Dan kepada keluarga, berilah ketabahan, kekuatan, dan penghiburan dari Roh Kudus-Mu. Terlebih Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Dan sebelumnya, Engkau mengetahui di mana saja kami berada, di kota-kota kami, di rumah-rumah kami, di jalan-jalan kami yang kami tempuh setiap hari. Dan di mana saja kami berada, baik ketiga pasukan ini, anak-anak-Mu di live streaming, dan anak-anak-Mu di belah dunia ini, yang taat setia berserah penuh kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah membentengi mereka, lindungilah mereka dari segala murka, bencana alam, terlebih-lebih kekacauan, racun, baik yang secara terlihat maupun yang tidak terlihat, dan apapun kuasa-kuasa kegelapan yang menyamar untuk menjebak anak-anak. Kami mohon, bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan biarlah tiang api-Mu di malam hari yang melingkupi semua kami anak-anak, dan tiang awan di siang hari. Dan Engkaulah yang berperang melawan musuh-musuh kami. Dan kami hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan Engkaulah yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga, dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami anak-anak-Mu. Mari bersama-sama Bapak Ibu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu. Dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Amin Tuhan. Engkau hanya tinggal dan menunggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Ibadah selesai. Salam Elohim bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Bicara ya, anak-anak Tuhan semua, kita di ketika pasukan ini tidak ada yang saya katakan sebenarnya. Karena kita kan sudah mengetahui bahwa kita semua berdoa dan berjaga-jaga. Dan kita dari ketika pasukan ini kan ya pasukan terdepan. Itu yang dipakai Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk melawan musuh. Dan jangan sampai roh kita tidur. Roh kita ini tertidur. Ketika roh kita ini tertidur, berarti itulah ditawan oleh si jahat. Bagaimana roh kita ini tertidur? Ya mungkin kita berdoa. Berkata saya 1 jam sebelum tidur berdoa. 1 jam. 1 jam doa peperangan. Nah padahal hanya karena peraturan, bukan dari hati kita yang benar-benar sungguh-sungguh. Kan kita bisa bedakan. Kalau hanya dengan mungkin yang secara asal-asalan berbeda. Kita tidak merasakan kuasa Tuhan, merinding, angin sepoi-sepoi, panas dingin, dan bahkan tidak merasakan meneteskan air mata. Nah, kan itu kalau dari hati yang ya tulus, pasti kita akan merasakan itu. Nah, itu gambaran doa. Walaupun menurut kita ya sudah kita berdoakan, misalnya doa peperangan. Nah, padahal tidak ada efek-efeknya karena hanya asal-asalan. Nah, walaupun hanya 15 menit, kalau memang benar-benar kan dari hati kita ini, ya memang itu yang menjadi kuasa doa-doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Nah, itu yang diminta Tuhan, bukan karena lama, bukan karena berminggu-minggu, tapi kesungguhan hati. Untuk apa sampai misalnya sampai 5 jam, nah hanya secara daging saja. Tidak kita merasakan kuasa Tuhan, dan Tuhan juga tidak melihat bagaimana kesungguhan hati kita itu. Kita tidak mungkin ya pastilah kita biasanya ya meneteskan air mata. Kalau kuasa Roh Kudus itu akan menjamah kita, ada salah satu merinding, mungkin panas dingin, angin sepoi-sepoi, dan lain-lainnya yang kita rasakan ya mungkin dari atas, berarti pasti kita pasti meneteskan air mata. Berarti sebelum itu berarti kita belum tersambung. Apa yang menjadi penghalang? Mungkin sebelum-sebelumnya kita tersambung, berarti saat ini kita tidak tersambung. Sama seperti mungkin seperti jaringan kita ini kan, kadang tadi jaringan saya bagus karena mungkin ya agak mendukung jaringan. Nah, ketika pertengahan mulai terputus-putus, berarti ada yang salah. Yang salah jaringan kan. Nah, seperti itu hubungan kita ini dengan Tuhan. Kenapa berbeda? Nah, kalau saudariku bertanya kepada saya, nah, dari mana saya tahu itu? Itu yang saya katakan kemarin. Karena banyak yang bertanya kepada saya. Kan kita sendiri yang tahu. Saya tidak bisa mengatakan. Kalau aku mengatakan, kamu sudah mencuri. Nah, nanti kalau belum mencuri, nah itulah masalahnya. Nah, kadang lagi, saat ini ya saya diam-diam saja. Saya tidak mengatakan kalau roh Tuhan itu tidak menyuruh saya. Menurut saya diam-diam saja. Karena ya kita bereskan masing-masing di hadapan Tuhan. Yang penting kita harus selalu doa peperangan. Dan kita pasukan kada ini
harus kuat ya, karena ditawan. Tapi yang memakai sebenarnya iblis itu takut kepada kita. Takut kepada kita, iblis itu sebenarnya. Tapi kita sendiri itu yang membuka pintu kepada iblis untuk masuk kepada kita sebenarnya. Itu yang salah, yang apa ya? Yang salah. Kita apa ya? Susah kita pahami. Seakan-akan iblis itu datang dan dia masuk, padahal iblis itu takut kepada kita. Tapi kita itu yang membuka pintu kepada iblis. Nah, dari pasukan kita ya, pasukan kita Gada, ya memang sedang diincar. Tapi kadang ada ya, sebagian yang sudah ditawan dan sudah bertambah-tambah ya, bertambah-tambah. Dan di pasukan Gada itu yang mungkin saya sudah chat Bucan kemarin, beberapa hari kemarin. Itu ngorok semua. Begitu dibangunkan, sama sekali ngorok semua. Tertidur pulas. Loh, sampai secara manusia jasmani, ya, dan secara manusia rohani, saya juga ya, loh kok bisa begini ya. Nah, kenapa satu pun tidak ada yang bercakap-cakap. Semua ngorok dan mau ditawan. Dan sebagian sampai saat ini ya semakin ditawan. Nah, memang tidak terasa kepada kita, tapi kita tahu kalau roh kita itu sudah ditawan, berbeda yang kita rasakan. Kedamaian itu berbeda. Bagaimana kedamaian yang kita rasakan sebelum-sebelumnya ada kekhawatiran, gelisah. Nah, berarti sudah ditawan kan? Karena dia mau mencuri, yang penjahat itu dia mencuri. Itu kerjanya mencuri kedamaian, sukacita, dia mencuri. Baru dia sesudah mencuri, baru dia bunuh. Baru dia binasakan kita. Nah, seperti itu tanda-tandanya, tanpa aku kasih tahu sebenarnya kita tahu kan. Berarti ketika sudah kembali lagi yang sebelumnya itu hilang dan kembali lagi kita merasakan kedamaian itu, berarti ya kita sudah tahu sebenarnya, tanpa kita jelas berarti kita sudah terbebas dan jaringan sudah mungkin ya untuk membaik kembali ya, seperti jaringan kita ini sudah tersambung kembali lancar seperti itu. Dan itu juga sebagian yang sudah direbut terbebas, dan di pasukan besi sebagian sudah terbebas, dan masih ada yang juga yang ditawan. Dan ini saya di pasukan besi ini yang saya ini lebih parah di pasukan besi ini ya, lebih parah ya. Bukan dalam arti si jahat itu dia mencari siapapun, tapi makanya kita ini dikejar karena kita ini paling terdepan. Jadi kalau di dunia ini ibarat pemerintah, berarti kita yang lebih pintar. Jadi itu dulu harus dikalahkan, saingan terberat. Nah, makanya banyak dia cara memakai supaya kita ini membuka celah. Nah, tanpa kita sadari dia membuka celah. Nah, yang dari pasukan elit sama pasukan besi ini bergabung sebenarnya di alam roh itu. Dan yang paling parah di pasukan elit ini ada 3 orang. Ada 3 orang yang sampai saat ini bukan semakin apa ya, bukan semakin mungkin maksud saya ya, kalau kemarin itu menyerang, berarti mungkin besok lusa mungkin tidak menyerang lagi, tapi diam-diam saja kan. Nah, kita bersyukur. Tapi ini kalau hari ini hanya menyerang, hanya mungkin hanya penyerangan itu misalnya 50% ya. Nah, besoknya dinaikkan menyerang sampai 75% ya, hebatnya. Dinaikkan lagi. Nah, sampai bahkan ada yang dari pasukan elit itu ya, saya jujur saja, tapi saya sih dikatakan bahwa bahkan ada yang di depan ketiga pribadi itu dia bermegah, dia yang berkuasa katanya. Nah, itu bayangkan roh itu Bapak Ibu. Makanya saya katakan
sekalipun kita semua mendoakan, dan ketiga pribadi ini mendoakan. Nah, kuncinya dalam hati saudariku. Kalau tidak bisa luka itu terobati, ibarat kalau sudah terluka, nah tidak mungkin lah. Jadi yang harus butuh pengobatan itu adalah orang sakit. Nah, bagaimana kami yang diobati sementara hati saudariku yang sakit. Nah, itu masalahnya Bapak Ibu saat ini. Dan ada juga yang sudah direbut-rebut sudah kembali lagi. Jadi kemarin itu ya, makanya aku kirim ada perombakan. Tuhan berkata segera cepat harus dibenarin kembali anggota-anggota ini yang tidak mau bertobat langsung keluarkan. Dan ini berlaku kedua grup pasukan elit, pasukan elit, pasukan besi, pasukan elit, pasukan besi, dan harus dikeluarkan. Dan ada sebagian orang-orang yang membawakan mungkin yang admin atau apa ya, tugas-tugas masing-masing orang itu harus segera dibenarin. Ada yang salah, tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan harus diadakan perubahan. Nah, makanya ya saya katakan saja di Facebook saya itu, apakah ada perubahan, dan biar terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya pun ya setiap berdoa ya, ampuni kami ini semua manusia berdosa ini yang tidak tahu apa-apa. Dan ini anak-anak kami ini semua, jamalah kami dengan caramu sendiri. Jangan sampai kami ini dipakai oleh si jahat, kan? Kami ini sudah juga berjalan sampai separuh jalan Tuhan. Dan kami ini juga sudah membayar harga sebagian. Nah, sekalipun kita menangis semua, meminta pengampunan, belas kasihan. Nah, seperti yang aku katakan tadi, lukanya ada di hati saudariku, sembuh-sembuh. Nah, bagaimana ini? Kan itu resikonya, kan? Nah, dan itu kesempatan itu ya, mungkin saya tidak bisa katakan karena secepatnya katanya roh itu akan tertransfer kepada anak-anak Tuhan yang lain yang tidak tahu menahu. Jadi jangan sampai mereka terikat akan memimpin ibadah, segala apapun doa, pujian, mereka tidak terikat, harus dikeluarkan kalau tidak ada pertobatan. Sebenarnya sekitar 1 minggu kemarin ya, itu sudah diperintahkan sebenarnya. Dan itu Bapak Ibu, dari anggota pasukan elit ini, entah beberapa bulan kemarin itu, sebenarnya waktu aku kirim video di grup tele bahwa 12 orang yang sudah dikeluarkan kita ini sebenarnya. Dan itu belas kasihan Tuhan. Dan ternyata malah masih disepelekan beberapa bulan kemarin itu. Nah, berjalannya waktu lagi, ya beberapa kali diberi kesempatan kan ya, masih bukan dalam arti bukan disepelekan, tapi mungkin karena tidak tahu menahu ya letaknya di mana kesalahan saya ini. Jadi saya pun tidak tahu, dan saya sudah beritahu setiap doa peperangan itu pegang Alkitab. Untuk apa kamu bertanya kalau kamu tidak tahu, ya pegang Alkitab. Setelah itu buka. Pasti Tuhan tunjukkan. Nah, entah sudah dilakukan itu saudaraku, malah bertanya kepada saya dan bertanya kepada orang lain. Aku bilang, loh, saya sudah beri petunjuk kepada orang ini. Loh, kau bertanya kepada saya? Kan firman Tuhan itu akan menjawab semua. Untuk apa lagi? Apa ya? Saya ini merasa orang-orang ini seperti apa ya? Saya ini mau disibukkan terus, padahal bukan itu yang saya utamakan sebenarnya. Bukan itu, hanya saya memberitahu bagaimana supaya saudariku itu kalau tidak tahu letak kesalahannya di mana. Makanya aku katakan kemarin itu ada firman Tuhan. Dan bukan tanpa pilih-pilih. Di situ nanti dikatakan, ditunjukkan.
kesalahan saudari dan perbetuli. Dan ketika dibuka lagi, kalau masih dosa yang terbuka berarti masih belum selesai. Nah, kenapa lagi dibuat aku repot bertanya? Berarti seakan-akan melihat tidak menanggapi, mendengar tidak memahami ya, seperti itu ya. Jadi makanya kadang saya tidak balas ya, karena bukan itu saja juga yang apa harus saya utamakan, dan mudah-mudahan ya itu tidak terjadi. Semoga saja ya kita ini ya masing-masing pribadi benar-benar bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kalau saudari ketobat bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, pasti ada belas kasihan Tuhan. Tapi kalau memang tidak benar-benar ya tidak mungkin kan bisa direbut. Nah, makanya kemarin itu kan ya aku berkata ya, direbut malah menyerang karena masih belum bisa terobati dendam itu ya. Dan ada yang lebih parah saat ini ya, ada yang hanya satu orang tapi rohnya itu bisa mengambil rupa wajah-wajah si jahat itu sampai 12, 15 berganti-ganti wajah. Aku pun bingung. 15 wajah Bapak Ibu. Bisa dia bayangkan roh itu yang sudah masuk kepada seorang diri orang itu perempuan, dia perempuan. Berarti seperti yang aku katakan kemarin, iri hati mungkin berbeda rohnya, mungkin kebencian, mungkin sombong berbeda lagi rohnya. Berarti sudah berapa kan? 3. Berarti sudah ketiga roh-roh jahat itu ya bertukar-tukar dalam tubuhnya. Nah, berarti hampir segudang ya, atau satu pabrik bukan semakin bertobat, tapi semakin mereka menjadikan tempat mereka hati orang itu. Jadi tiba-tiba terbang, bersayap. Nah, kenapa itu bersayap? Ya saya tidak tahu. Karena itu kemegahan kan, merasa benar, berarti tinggi. Kan kalau bersayap itu berarti lebih dari yang biasanya kan. Nah, itu kadang kita ini ya seperti itu tanpa kita rasakan, dan seperti itu. Dan saya melihat dari pasukan besi ada seorang laki-laki ya, saya tidak katakan atau mana ya, dia sedang mengantongi darah dan mengantongi darah ya, seperti apa ya, ada di dalam plastik, tapi itu semua kantong-kantong itu darah tawanan, dan itu akan seperti bagaimana ya, susah juga menjelaskan ya, sebagai tawanan lah seperti itu ya, tapi darah-darah yang sudah ditawan itu sampai mulutnya itu sudah penuh darah seperti. Tapi roh itu yang memakai orang itu, tapi setan itu kan mungkin ya, setan itu kan dikatakan tumbal minum darah dia. Jadi setan yang memakai wadah orang itu, wadahnya itu sudah penuh, mulutnya itu darah Bapak Ibu. Dan dia dari anggota besi, dan tumbalnya itu dari anggota besi. Nah, makanya saya berkata, karena kemarin itu ada yang sudah saya chat, malah seakan-akan suatu bagaimana ya, merasa suatu ketidakbenaran menurut dia. Jadi makanya saya diam-diam saja, seperti saya mengarang-arang cerita itu dalam hatinya, tapi dalam chatnya ada sangat bersuka cita, berterima kasih banyak, belas kasihanmu Tuhan kepada saya, manusia berdosa, bukan lagi hanya berdosa, buta, tuli, telanjang, dan sombongnya lagi minta ampun, dan banyak sekali lah yang berhubungan dengan kesalahan. Dia mengakui semuanya, besar kecilnya, macam-macam, padahal hatinya bukan seperti itu. Hatinya seakan-akan tidak terima bahwa saya katakan itu tidak benar. Nah, makanya saya itu kan diam-diam saat ini
Cuman Tuhan Yesus memberi kesempatan. Kita selesaikan masing-masing pribadi. Dan kalau saudariku benar-benar ada anak malaikat Tuhan bertiga pribadi, ada yang akan mendampingi saudara, jangan pernah takut. Ada yang akan mendampingi saudariku. Jadi kira-kira begitu ya. Mungkin kalau suatu saat nanti saya chat, mungkin ya, terutama dulu kan di pasukan elit ini sudah mulai dari ibadah dulu kan, sudah mulai dikeluarkan. Dan bukan saya hanya diperintahkan dikeluarkan yang tidak bisa untuk sementara waktu, ketika nanti sudah benar kembali di hadapan Tuhan, ya pakai lagi. Tapi untuk sementara ya dikeluarkan untuk memimpin ibadah. Dan kemarin itu masih diberikan kesempatan untuk memimpin ibadah di setiap Senin sampai Sabtu. Nah, itu mulai harus tidak boleh di kemudian hari, bahkan dikeluarkan. Jadi itu yang saya bingungkan juga, yang sedang saya pergumulkan ya di hadapan Tuhan, meminta belas kasih. Nah, kalau saudariku sudah mengeraskan hati, ya bagaimana, terpaksa nanti kalau saya disuruh, ya saya hanya diperintahkan kan. Tidak mungkin nanti saudariku kan marah kepada saya dan menyalahkan saya. Makanya mari lah Bapak Ibu kita bersungguh-sungguh. Karena ketika roh itu itu bisa tertransfer kepada yang tidak kuat imannya, tertransfer roh itu. Karena si jahat itu kan ya dia ada di udara, penghulung di udara. Nah, udara itu kan ya di sekeliling kita kan udara. Jadi bisa tertransfer tanpa sadar. Jadi seperti itu ya. Makanya kalau ada itu kan memimpin ibadah itu muncul ular sedang mata merah. Nah, ada. Nah, kalau tidak kuat roh anak-anak Tuhan, ya dia itu yang seperti disihir ya, disihir. Nah, jadi kira-kira begitulah Bapak Ibu. Dan jangan kita takut. Yang kita takutkan adalah hati kita ini yang masih seperti apa ya? Ya, seperti keras ya. Dan yang tidak bisa melupakan kalau sudah tertusuk, sudah terluka, ya saya susah mengobatinya. Ya, itu yang kita takutkan. Dan untuk melawan kuasa-kuasa jahat itu, ya sangat mudah. Kuasa ada di tangan kita. Dan itu yang aku katakan tadi. Pasti ketika di alam roh nanti pasti tinggal diam saja. Dan yang anehnya sudah direbut, mungkin sudah digendong oleh malaikat Tuhan, malah dia melompat lagi dan berlari Bapak Ibu ke tempat ya bergabung lagi lah ke pasukan kita, pasukan gelap itu. Nah, bagaimana itu kan? Itu ya kuasa si jahat lah. Jadi makanya ya kita hati-hati. Yang paling parah yang aku lihat 3 orang di besi, 2 orang di besi, 3 orang di elit. Dan di elit itu, yang 3 orang itu sangat berbahaya. Itu tidak berbentuk, tidak terlihat lagi wajah manusia, bertukar-tukar. Aku pun heran. Jadi di pasukan besi itu ya, itu yang 2 orang lagi yang parah, yang mencari tumbal, yang darah itu sedang minum darah. Jadi menjadi 4 orang. Jadi ada yang sudah ditawan sebenarnya ya, sudah ditawan di pasukan besi ini. Jadi seperti itu ya, kurang lebih. Mungkin mohon maaf ya panjang lebar, dan sepertinya ya nanti aku menghabiskan waktu memakai waktu semuanya ya, mungkin sampai di situ dulu. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, tersinggung, mohon dimaafkan, saya manusia yang hina dan berdosa ini.